Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Reni dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan membahas tentang bab 4, yaitu cerita rakyat. Ada yang udah tahu belum cerita rakyat itu apa? Nah, pasti kalian udah sering kan dengar apa itu cerita rakyat. Sebelumnya, kita lihat dulu penjelasannya apa ya. Nah, yang pertama ada mengidentifikasi nilai-nilai dan isi hikayat. Nah, cerita rakyat itu juga sama dengan hikayat. Jadi, hikayat adalah salah satu bentuk prosa lama. Hikayat bentuk prosa, terutama dalam bahasa Melayu, yang berisikan tentang kisah, cerita, dan dongeng. Hikayat umumnya mengisahkan tentang kehebatan maupun kepahlawanan seseorang lengkap dengan keanehan, kesaktian, serta mukjizat tokoh utama. Nah, pasti anak-anak ibu semua udah tahu kan cerita tentang Jaka Tarub, terus Takupan Berahu, dan lain-lainnya yang sering ditayangkan di TV. Itu adalah sebuah cerita rakyat yang berbentuk hikayat. Nah, selanjutnya ada nilai-nilai dalam hikayat. Yang pertama ada nilai agama. Nilai agama adalah nilai yang berkaitan dengan kaidah agama yang berlaku di masyarakat setempat. Yang kedua ada nilai moral. Nilai moral adalah nilai yang berkenaan dengan perbuatan baik dan buruk atau etika sopan santun yang berlaku di masyarakat. Selain itu ada juga namanya nilai budaya. Nilai budaya ini adalah nilai yang berkaitan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Nah, yang terakhir ada nilai estetika berkaitan dengan keindahan seni dan nilai edukasi yang berkaitan dengan keindahan atau manfaat dari pendidikan. Nah, yang B, mengidentifikasi karakter hikayat. Selain hikayat itu mempunyai nilai-nilai, dia juga memiliki karakter. Yang pertama, ada karakter kemustahilan. Maksudnya, salah satu ciri hikayat adalah kemustahilan dalam teks, baik dari segi bahasa maupun dari segi cerita. Kemustahilan berarti hal tidak logis atau tidak bisa dinalar yang terjadi. Nah, contohnya ada seorang putri keluar dari gendang. Itu misalnya seorang putri keluar dari gendang kan tidak mungkin. Masa iya ada seorang putri keluar dari gendang. Ini adalah contoh teks dalam buku paket kalian. Nah, yang B ada kesaktian tokoh. Selain kemustahilan, seringkali dapat kita temukan kesaktian para tokoh dalam hikayat. Kesaktian dalam hikayat Indra Bangsawan ditunjukkan dengan kesaktian kedua pangeran kembar, yaitu Syahperi dan Indra Bangsawan, serta raksasa. Contoh, Syahperi mampu mengalahkan Garuda. Ini dalam hikayat Si Miskin dalam buku teks kalian. Kan nggak mungkin, masa ada seorang peri bisa mengalahkan Garuda? Itu kan kesaktian yang dibuat-buat. Ada juga seperti si penyihir atau nenek lampir di dalam film Jaka Tarub. Itu kan adalah kesaktian tokoh yang dibuat-buat. Nah, selanjutnya ada anonim. Anonim berarti tidak diketahui secara jelas nama pencerita atau pengarangnya. Hal tersebut disebabkan cerita disampaikan secara lisan. Bahkan, dahulu masyarakat mempercayai bahwa cerita yang disampaikan adalah nyata dan tidak ada yang sengaja mengarang. Jadi, sebagian cerita ada yang memang terjadi pada zaman dulu. Nah, yang D ada istana sentris. Kalau kalian menonton film tentang sebuah film-film yang kayak Jaka Tarub, Nenek Lampir, atau Nenek Grandong, itu kan ada dia tokoh-tokohnya kayak seorang raja, seorang ratu, dan tempatnya ada istana atau tempat-tempat yang istana, kerajaan, dan lain sebagainya. Di sini hikayat seringkali bertema dan berlatar kerajaan. Contoh, dalam hikayat Indra Budiman, hal tersebut dapat dibuktikan dengan tokoh yang diceritakan adalah raja, anak raja, yaitu rajanya Indra Bungsu, putranya Syahperi dan Indra Bangsawan. Nah, selain itu, latar tempat dalam cerita tersebut adalah negeri yang dimimpikan oleh raja serta istana dalam suatu kerajaan.
Seperti itu. Jadi dia lebih mengisahkan istana-istana atau kerajaan-kerajaan yang ada yang tidak bisa kita pikirkan secara nalar. Nah, yang ada poin C yaitu membandingkan penggunaan bahasa dalam cerpen dan hikayat. Hikayat dan cerpen sama-sama merupakan teks narasi fiksi. Keduanya mempunyai unsur intrik yang sama, yaitu ada tema, tokoh dan penokohan, sudut pandang, latar, gaya bahasa, dan alur. Kaidah bahasa yang dominan dalam cerpen adalah penggunaan gaya bahasa atau sering dikenal dengan kata majas dan penggunaan konjungsi yang menyatakan urutan waktu dan kejadian. Sedangkan di hikayat juga banyak menggunakan gaya bahasa untuk memperindah cerita yang disampaikan. Jadi di hikayat dia lebih untuk memperindah cerita yang disampaikan. Nah, apa itu pengertian majas? Penggunaan majas dalam cerpen dan hikayat berfungsi untuk membuat cerita lebih menarik dibandingkan menggunakan bahasa yang bermakna lugas. Ada berbagai jenis majas yang digunakan baik dalam cerita maupun hikayat. Yang pertama ada majas antonomasia, yang kedua majas metafora ketika hiperbola, dan majas perbandingan. Nah, jenis-jenis majas ini nanti kita bahas dalam forum diskusi kita di grup WhatsApp ya. Nah, sekian pertemuan hari ini. Semoga dapat dipahami dan dimengerti ya. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya yang anak-anak ibu belum mengerti, boleh ditanyakan dan diskusi di grup kelas WA masing-masing. Ibu tunggu diskusinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.